Hai, welcome back to my channelnya Selamat. Oke, jadi di video kali ini sesuai dengan titlenya aku super penasaran banget dan aku super excited itu untuk reviewin produk ini si produknya Pixi yang terbaru, foundation Stella Serum Foundation. Oh ya, kalian jangan lupa seperti biasa kalau aku reviewin foundation, aku selalu foundation ini setelah beberapa jam. Jadi kalian jangan lupa untuk nonton sampai terakhir. Sekarang sebelum kita pakai foundationnya, aku bakal bahas seperti biasa packagingnya dulu dan claims-claimsnya tuh apa aja. Jadi kalau misalnya kalian beli, kalian bakal dapet box yang kayak gini. Itu kayak komplit banget tulisannya. Namanya Pixi UV Whitening for Beauty Benefit. Stella Serum Foundation 12 jam. Terus dia ada SPF-nya 50 PA++, plusnya ada 3. Terus, nah aku yang bikin penasarannya pengen coba dan pengen review, dia ada tulisannya serum foundation dan ada for beauty benefit. Aku penasaran benefitnya tuh apa. Nah, jadi di bagian belakangnya ini ada benefit-benefitnya, tak bacain aja dulu ya. Ya, benefitnya yang pertama ada whiteningnya, terus ada protectingnya, yang ketiga ada moisturizingnya, terus yang keempat dia ada beautifyingnya. Nah, whiteningnya tuh formula two way whitening, membuat kulit tampak lebih cerah, jadi bukan lebih putih tapi kayak lebih cerah gitu ya wajah kita ya. Terus dia ada protectingnya yang SPF 50 dan PA++ plusnya ada 3. Terus dia ada moisturizingnya, jadi dia tuh ada kandungan argan oilnya untuk menjaga kelembapan kulit. Yes, aku senang banget karena wajah aku tuh kering. Terus dia ada beautifyingnya, itu Stella Micro Powder untuk membantu makeup tahan lama. Oh, dia ada micro powdernya mungkin, jadi dia tuh nggak terlalu glow tapi juga nggak terlalu matte gitu loh. Atau dia hasilnya matte tapi bisa melembabkan, nggak tahu juga, kita menebak-nebak saja. Jadi sekarang kita coba aja udah. Terus kalau misalnya kalian buka, kalian bakal dapet packaging yang kayak gini. Ini aku pakai warnanya yang 01 ya, Rosy Ivory. Aku agak khawatir sih, dia tuh tulisannya rosy, berarti kan undertone-nya lebih ke pink. Dia tuh packagingnya imut banget dan isinya tuh cuma ada 17 ml. Biasanya kan foundation itu kan 30 ml kan ya, cuman dia tuh 17 ml. Jadi kelihatannya, oh ya, terus ini juga packagingnya tuh kaca. Jadi dengan harga sekitar 50 ribuan kalau nggak salah aku belinya, nanti aku bakal cantumin harganya. Itu tuh dengan harga segitu terus dapatnya 17 ml, oke banget loh menurutku. Ini tuh kayak apalagi dapat botolnya kaca gitu loh. Dia tuh di boxnya tuh ada tulisan teksturnya tuh ringan di kulit, jadi cocok buat sehari-hari. Jadi mungkin nggak dipakai tuh nggak berat ya. Tapi di boxnya tuh nggak ada klaimnya ini tuh coveragenya tuh kayak tinggi atau biasa atau kayak gimana. Terus juga dia nggak ada klaim ini hasilnya lebih kayak ke matte atau kayak gimana gitu. Jadi mari kita coba aja. Dan yang sebelah sini bakal tak kasih primer untuk pori-pori, yang sebelah sini nggak tak kasih sama sekali. Jadi nanti kita lihat ya perbandingannya tuh kayak gimana. Nah, ini aku pakai primer pori-porinya dari si Wardah Insta Perfection Skin Primer. Yang tak kasih primer pori-pori cuman di bagian sini aja yang pori-porinya besar. Terus sekarang aku mau pakai berapa drop ya, modelnya pipetan gini, taruh di tangan aja deh. Teksturnya cair banget nih. Teksturnya cair banget ya. Nah, yang sebelah sini aku bakal pakein sponge, nanti yang sebelah sini bakal aku pakein brush ya. Nah, ini tak blend dulu pakai beauty sponge. Ngeblendnya gampang sih karena teksturnya cair juga ya, kan dia teksturnya nggak kental, jadi gampang di blendnya. Agak kegelapan di aku ya kan. Nah, ini aku udah pakai satu layer aja di bagian sebelah sini, dan merah-merahku tuh langsung ketutupan. Tapi merah-merahku nggak terlalu yang kayak merah-merah banget sih. Jadi aku masih belum tahu nih sebenarnya coveragenya apa. Nanti kita lihat yang bagian sebelah sini aja apakah dia bisa nutupin atau enggak ya. Nah, ini sejauh ini kalau pakai sponge oke banget di blend, super gampang dia ngeblendnya langsung kayak rata gitu loh, langsung smooth gitu, aku suka. Dan yes, ini tuh kalau tak rasa-rasain dia ringan banget, nggak berasa kayak pakai foundation. Yang sebelah sini aku kan belum pakai foundation sama sekali, yang sebelah sini kan sudah toh, jadi aku nggak ada ngerasain perbedaan. Kalau ini tuh kalau aku pakai foundation kayak dempul gitu, nggak sama sekali, bener-bener ringan sih.
Jadi menurutku untuk lem yang ringan itu bener cucok miong. Nah sekarang kita bakal lanjut di sebelah sini. Aku bakal pakai brush. Terus tadi aku pakai 3 drop, ternyata cukup untuk satu muka, satu layer. Nah yang sebelah sini aku pakai brush seperti biasa, kesukaan aku brushnya. Ini brushnya dari si Iris yang nomor A3. Kalau sponsnya tadi itu aku nggak bisa sebutin mereknya ya, karena dia nggak jualan spons itu lagi. Jadi kalian kalau mau beli nggak bisa. Aku kalau mau stok aja udah nggak bisa. Aku pada suka banget sama brushnya, sama sponsnya dia. Nah ini aku udah pakai untuk yang sebelah sininya pakai brush, dan kalian bisa lihat ini bekas jerawat aku, dia hilang dong. Jadi menurut aku dia tuh tapi aku nggak punya bekas jerawat yang super signifikan ya. Jadi aku bisa bilang sih foundationnya Pixi ini dia coveragenya lebih ke medium to high. Terus untuk pori-porinya tadi kan aku pakai brush, dan yang sebelah sini kan nggak aku pakein primer untuk pori-pori. Yang sebelah sini kan pakai primer untuk pori-pori. Nah untuk pori-porinya yang sini jelas dia ketutupan langsung smooth. Nah yang sini dia menyamarkan tapi nggak yang super ketutupan banget gitu loh. Jadi dia masih kayak natural aja gitu, tapi kayak tersamarkan aja gitu. Jadi gitu untuk kalau pori-pori. Jadi menurut aku kalau untuk sehari-hari nggak usah pakai primer pori-pori aja tuh cukup lumayan, dia bisa menyamarkan gitu loh, dan hasilnya tuh natural gitu. Nah tapi dia untuk untuk nutupin under eye menurut aku kurang bisa ya. Ini under eye aku tuh masih kelihatan. Nah terus ini kan namanya kan Rosy Ivory ya. Rosy itu kan lebih ke pink ya, tapi ini kita lihat kan kok kayaknya lebih ke yellow undertone ya, ya kan? Jadi nggak sesuai dengan namanya sih, tapi aku suka kalau dia yellow undertone. Cuman sayangnya dia tuh warnanya masih kegelapan di aku tuh gitu. Oh ya, terus di blend pakai brush pun dia tuh nggak yang kayak ngegaris-garis brushnya gitu loh. Jadi tetap di blend pakai brush tuh kayak smooth, bagus gitu. Aku suka sih. Untuk dari segi finishingnya, kalian bisa lihat dia matte tapi nggak terlalu matte banget ya. Jadi masih ada sedikit hint glow-nya, tapi sedikit tuh, masih dikit. Tapi juga nggak yang matte banget, tapi juga nggak yang glow banget. Nah nanti yang sebelah sini bakal tak set pakai powder, yang sebelah sini nggak tak set pakai powder. Jadi nanti kita lihat ya kan. Sebelum pakai powder pakai concealer dulu deng, lupa. Ini aku pakai concealernya si L'Oreal True Match. Udah mau habis, jadi mau tak habis-habisin aja karena ini kan agak kegelapan ya kan. Jadi kita benerin aja pakai ini highlight. Terus di blend dulu. Sudah, sekarang kita langsung set pakai powder yang sebelah sini tok ya. Nah ini aku pakai Maybelline Fit Me yang matte poreless 120 Classic Ivory warnanya. Nah aku bakal set di bagian sini sampai sini. Sudah untuk di set pakai powder. Nah sejauh ini kalau di set pakai powder dia aman banget, nggak ngegeser sama sekali. Dan complexion aku kalau di set pakai powder ini malah jauh lebih smooth, lebih flawless banget sih. Terus ini kalau misalnya nggak di set pakai powder dia masih kayak agak lengket-lengket gitu. Jadi buat kalian kalau misalnya kulitnya kering, ini mau di set pakai powder menurutku juga nggak masalah sih. Kulit aku tipe yang kering juga. Terus di set pakai powder juga bukan yang tambah kering gitu, enggak sih, masih oke-oke aja. Tapi nge-set juga nggak usah terlalu banyak ya, nggak usah di baking, cuma di tap-tap biasa aja gitu. Cuman sejauh ini tuh kalau di set atau nggak di set itu tuh sebenarnya sama sih, dia sama-sama kayak flawless, masih sama-sama kayak smooth aja gitu. Ini aku sudah selesai complexionnya. Ini sekarang jam setengah 12. Jadi nanti aku bakal update seperti biasa ya kalau foundation ya. Nanti untuk beberapa jam ke depan mungkin bisa 5-7 jaman atau lebih, nanti kita lihat. Ini aku udah selesai untuk make upan. Ini aku make upannya simple aja sih, nggak yang ribet-ribet banget, soalnya ya di rumah aja ya beb ya. Nah terus aku yang nggak pakai powder ya, nggak di set pakai powder. Ini yang di set pakai powder. Nah setelah aku make upan bla 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 dan segala macamnya, ini itu bagian yang tidak di set pakai powder tuh dia masih kayak apa ya,
agak transfer gitu ya, jadi dia tuh tidak bisa ngeset dengan sempurna. Terus ini tuh sekitar setengah satuan HP ku lagi dicas sih, soalnya tadi aku ada nyusuin dedek bayi, aku pompa terus dan segala macamnya. Ini udah 1 jaman, jadi aku lihat tuh kayak ada sedikit crack sedikit nih di bagian smile line ini. Biasanya sih aku kalau pakai foundation, kalau ngetes tuh nggak secepat ini sih untuk nge-cracknya. Cuman ini cukup cepet loh, yang nggak di set pakai powder ya. Tapi kalau yang di set pakai powder dia masih aman aja sih. Terus yang nggak di set pakai powder juga di bagian jidat ini toh, di bagian dahi sini tuh kayak apa ya, dia tuh kayak masuk ke garis-garis gitu loh. Selama 1 jam ini aku pakai, aku lebih suka kalau di set pakai powder sih, jauh masih lebih aman gitu loh daripada yang nggak di set pakai powder. Ini 1 jam aja udah ada perubahan say. Oke lah, nanti aku bakal update kayak gimana foundation ini setelah berapa jam. Oke, sekarang aku mau update, dan ini rambutku udah acak-adut banget ya ampun, tau lah, biarin aja deh ya. Terus eyeliner juga udah belemberan. Ini memang aku nggak pakai eyeliner yang waterproof, aja di rumah aja ya udah lah ya, ngabisin stok eyeliner yang tidak waterproof biar cepet-cepet tersingkir. Nah sekarang ini aku tunjukin dulu jamnya. Sekarang sudah jam 7 tuh. Sekarang sudah jam 7, berarti aku sudah berapa jam ya? Dan ini sudah sekitar 8,5 jam. Lumayan lama lah ya. Oke, sekarang aku mau bahas dulu untuk di bagian yang tidak aku set pakai powder dan nggak aku pakein primer kan tadi. Nah, jadi ini tuh foundationnya dia masih stay, oke, masih aman sih. Dan sesuai dengan dugaan aku, dan smile line sama di bagian bawah mata tuh nge-crack banget, jadi kayak masuk ke garis-garis gitu. Terus di bagian hidung pun bagian sini tuh juga nge-crack, terus ada bagian-bagian yang hilang di bagian hidung sini yang tidak di set pakai powder ya. Yang kalau untuk pori-pori dia masih seperti yang di awal, masih sedikit tersamarkan gitu. Terus tapi kalau kalian bisa lihat itu nggak ada minyaknya sama sekali. Biasanya kalau aku sudah beberapa jam gitu, walaupun wajahku kering, tetap ada keluar minyak naturalnya sedikit gitu loh, terutama di bagian jidat sama di bagian tengah sini. Bagian sini sih selalu kering sih, cuman ini tuh aman banget, dia belum keluar sama sekali, jadi masih bener-bener kayak di awal aja gitu. Jadi menurut aku kayak ketahanan selama 12 jam mungkin bener juga loh, soalnya udah 8,5 jam dia masih stay, masih aman. Terus sekarang aku mau bahas di bagian sini yang aku set pakai powder dan tadi aku pakein primer untuk pori-pori. Jadi sampai sekarang pun juga masih sama, bagian pori-pori itu masih flawless, dia masih stay. Cuma di bagian smile line dia juga nge-crack. Jadi memang foundation ini kalau kalian punya smile line yang dalam kayak aku, itu juga bakal nge-crack gitu loh. Terus di bagian bawah mata nge-crack, tapi itu sedikit banget, minimal banget. Karena tadi kita set pakai powder ya, jadi lebih aman kalau di set pakai powder sih. Dan di bagian smile line juga nge-cracknya dikit sih, nggak sebanyak yang sebelah sini yang nggak di set pakai powder. Dan ini pun foundationnya sebenarnya apa namanya, dia udah nggak terlalu lengket, cuman kalau kalian pegang tetap dia transfer yang nggak di set pakai powder ini. Nah terus untuk di bagian hidung, dia sama, bagian pinggir sini tuh agak hilang, yang di set pakai powder juga agak hilang. Cuman untuk pori-pori, untuk yang lainnya tuh masih stay in place dan aku masih suka banget. Dan di bagian sini pun juga masih aman, dahi aku tuh nggak keluar minyak sama sekali, dia masih matte. Jadi ini bener-bener cocok sih menurut aku kalau misalnya kalian punya kulit yang berminyak ya. Terus kalau punya kulit yang kering pun juga tetap masih aman gitu loh, walaupun di set pakai powder, wajah kita tuh nggak kayak kering kerontang kayak tarik gitu, karena sesuai tadi yang aku bilang kan, dia hasilnya nggak terlalu glossy, nggak terlalu dewy, tapi juga nggak terlalu yang kayak matte banget. Jadi menurut aku si foundationnya Pixi Serum apa tadi, Stay Last Serum Foundation ini memang dia bisa untuk kulit kering atau kulit yang berminyak gitu. Sejauh ini aku benar-benar suka banget sama foundationnya, sesuai dengan klaimnya sih.
andaikan aku bisa ngetes sampai 12 jam ya, cuman ini aku sudah lelah say atau aku. Jadi menurut aku kesimpulannya aku suka sama si foundationnya ini, harganya murah dan menurutku worth it banget untuk sehari-hari, aman banget buat kalian ke kantor, ke kampus, mau kalian hangout pakai ini, satu layer aja tuh udah kayak nutupin imperfection kalian gitu loh, langsung rata, langsung oke banget, coveragenya juga lumayan loh menurut aku. Dan ya, jadi segitu dulu aja untuk review aku kali ini. Semoga reviewnya bermanfaat dan semoga review ini cukup jelas ya. Kalian jangan lupa untuk komen di bawah untuk next videonya aku bakal bikin video apa lagi, atau review foundation apa lagi, cushion, BB cream, tinted moisturizer, kalian bisa komen di bawah. Oke, see you on my next video. Bye bye.